Jangan lupa sahabat semua, subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang menge-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Baik, saya bahas. Ibu saya tidak bisa melihat. Silahkan yang mau nanya di chat ya, di Zoom itu kan ada chat, Anda ketik aja. Ibu saya tidak bisa melihat setelah operasi tumor sampai otak sudah lebih dari 5 tahun. Mohon doanya. Selain saya doakan juga, itu nanti ada obat namanya Mas Aditya. Kalau masih on itu ada Vitalen, kalsium, sama ditambahin sedekah, sama ditambahin sering terapi teh yang ditempel ke mata. Bismillah, ikhtiarnya juga harus optimal ya. Selain sedekah juga bisa bantu. Terus ibu saya udah oke, tadi kan. Terus ke bawah. Sorry, itu paling bawah. Oke, ini pertanyaan boleh rekod, boleh, silahkan. Kualitas suara kurang stabil, apa-apa proses tadi kita stabilkan. Kok nggak ada suaranya, gimana nih? Kalau nggak ada suara itu ada tulisan di samping, tulisan ada join audio, diklik ya. Karena kalau nggak tulisan join audio nggak bakalan nggak ada keluar suara. Ya ini banyak sekali yang nggak keluar suara ya, memang latihan. Oke, besok ya mungkin Bapak Ibu suaranya kurang, pakai handset ya, silahkan bisa membeli dulu. Oke, masalah belum ada suaranya ini tanyanya. Oke, nggak ada kedengaran ini cuma. Oke, Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya sambil saya membuka chat dari Anda semua. Ini semua mempermasalahkan suara, nggak apa-apa, karena memang lagi latihan itu pasti ada kekurangan. Ya, itu ada gambar earphone-nya, diklik ya Bapak Ibu bagi yang belum ada suaranya. Oke. Berapa harga buku lunas hutang? Nanti ada japri ke WA saya, udah pada tahu WA saya kan? Akan japri. Nanti kalau mau Anda jadi tim agen Excel boleh. Saya Garut. Oke, nah ini ada pertanyaan yang luar biasa. Saya dari Garut, seorang pegawai, punya penghasilan sendiri. Kalau saya mau bersedekah tanpa memberitahu pada suami, apakah boleh? Boleh, asal itu penghasilan Anda. Kalau itu penghasilan daripada suami, Anda harus izin. Contoh, mungkin setiap bulan kan si istri dikasih duit, yang kerja suami. Nah kemudian Anda ingin ngelola sebagian untuk sedekah, Anda harus izin dulu kepada suami. Kalau itu penghasilan daripada suami. Dan nggak perlu tiap bulan laporan, yang penting berkenan Pak, uang ini kami manajemen untuk bla 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 bla, silahkan. Yang penting sudah ada izin di awal. Yang selanjutnya nggak perlu izin. Yang penting Anda mengelola dengan baik, semua tercukupi. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, kita kan ini program baru Zoom. Kalau masih ada kekurangan dimaafkan ya. Nah ini ada pertanyaan dari Erniwati. Mohon maaf Pak, bagaimana halnya kalau selalu berhayal, contoh seandainya aku punya rumah besar, apakah termasuk vibrasi? Ngayal itu beda ya. Kalau vibrasi itu gini Bapak Ibu. Pertama, ya Allah, nah ini vibrasinya dulu. Jadi gini, ilmu dulu, ucapan, pikiran, jadi tindakan, itu geraknya. Nah itu vibrasi. Jadi kalau Anda vibrasinya apa dulu? Ya Allah, aku bersyukur Allah titipkan rumah padaku 1 miliar. Sudah mengucap di sini 10 kali, akan tersimpan di alam bawah sadar. Terus Anda akan bergerak. Gimana cara geraknya? Berarti kalau Bapak Ibu, kan gini Bapak Ibu, tatkala ilmunya, harapannya, impiannya, doanya sudah ada, diucapin, akan masuk ke otak, alam bawah sadar, terus jadi tindakan. Tindakannya apa? Survei. Cari di sini rumah yang dijual harga 1M. Nah, tapi kalau Bapak cuma hanya ngucap tapi nggak tambah survei, itu vibrasinya nggak sempurna, karena vibrasi itu akan menggerakkan Anda. Oh,
Kalau gitu, karena Anda harus lihat, harus serahkan, oh ruang tamu seperti ini, oh ruang keluarga seperti ini. Itu akan jadi sempurna. Anda ada, jadi ini ucapan, dia akan melihat, menyoting, mata kita akan menyoting, oh ini rumah 1M ya, kan tersimpan di memori ini. Oh nanti kalau saya dititipin Allah rumah, seperti ini gambarannya. Jadi sempurna. Doanya ada, bentuknya sudah ada, itu yang cepat terkabul gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen beli handphone, survei dulu. Oh Oppo Reno 3 ini kayak gini. Jangan cuma kepingin survei aja, nggak pernah pegang aja, nggak pernah tanya dulu harganya. Gitu cara kita terkabul. Jadi why kenapa doa gak kabul? Survei aja gak pernah, ngucapin aja gak pernah ya. Ucapin, survei, masukin dalam bawah sadar, bawa doa pada saat tahajud, dan di closing dengan sedekah dan istighfar gitu. Sekarang kalau Bapak Ibu kenapa doa gak kabul? Vibrasinya jalan gak? Survei udah belum? Istighfarnya bagus gak? Sedekahnya keren gak? Nah harus kongkurun, bulat, cuma jangan hanya kepingin-kepingin, itu ngayal namanya. Lanjut. Dari Irwan, alat kesehatan. Oke, membiasakan berpikir bahwa oke. Wah, bagus, makasih ya udah kau rangkum. Nanti share ya di semua grup Anda, WA terserah grup Anda, Facebook, intisari kajian hari ini, boleh. Bapak Ibu, jika ini Zoom ini bermanfaat, insya Allah per 2 hari ya. Yang besok kita di grup WA, di grup agen reseller ya, nanti kita bincang tiap hari. Ini mumpung Bapak Ibu saya lagi ada virus corona ini jadi banyak waktu, insya Allah ya. Ini kalau udah full seminar nggak ada cerita kayak gini-gini Bapak Ibu. Ini hikmahnya ada virus, jadi saya banyak waktu untuk sharing ilmu. Karena saya punya ilmu kalau dia nggak diamalin ya bahaya juga. Diambil sama Allah ilmu, jadi apa yang harus sampaikan diambil semuanya. Nah ini gunanya Bapak Ibu, setiap dapat ilmu amalin, rezeki langsung amalin. Bagaimana cara promo di RR akan banyak like dan baca. Selama ini saya kadang hanya 2-3 yang like. Ini Bapak Ibu semua, promosi di Facebook itu jangan hanya promo-promo, tapi ada kalanya share-share yang positif. Terus minta Bapak Ibu, gimana ya menurut Bapak Ibu pendapat Anda jika seandainya kita punya masalah seperti ini? Silahkan Bapak Ibu, saya minta komentar dan like Anda, like dan komentar baik saya kasih hadiah. Boleh kayak gitu. Jadi sekali-kali nggak hanya promosi, orang jenuh juga kalau promosi terus. Sekali-kali Anda kasih orang itu sesuatu yang positif. Bener Bapak Ibu. Oh ya, tips Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya grup bisnis apapun, kuncinya satu, layani mereka dan baik. Anda pasti sukses, serius ya. Lanjutnya Bu Warni, vibrasi ke anak biar semakin nurut dan rukun ya Pak. Siap bentar, saya minta waktu ya. Dulu. Jadi gini Bapak Ibu, kalau untuk Bapak Ibu nanti yang untuk anak bisa nanti pelajari di buku ini. Jadi gini, untuk vibrasi ke anak, pertama ada yang spiritual, ada yang psikologi. Vibrasi ke anak untuk yang ini anggap anak kita ya, anak kita. Kita sama-sama putus rantai penyebaran COVID. Oke, sorry kepencet. Nah Bapak Ibu anggap anak kita, Bapak Ibu semua, anak kita ini bisa mulai dengan terapi psikologi. Pertama, telinga kanannya pada saat tidur Bapak Ibu omongkan. Contohnya kayak gini ngomongnya. Nah kami itu luar biasa, nah kami itu dahsyat, nah kami itu menyenangkan, nah kamu bisa bergaul. Kalau anak kita mungkin mohon maaf ya, sering dibully, ngomong kata-kata positif. Catat, kalau nggak hafal catat, kalau nggak japri saya Pak Yudi, saya mau ngomong ke anak saya kata-kata yang positif apa, omongin di telinga kanannya ya. Nah setelah itu, ini anggap kepala ya, kepala anak ini badannya, pundaknya nih di atas pandat, namanya apa itu? Apa bokong atau apa itu namanya? Ya apa sih namanya? Pinggang gitu ya. Dari kepala dihalus-halus sampai ke atas pantat pinggangnya itu tadi, sampai ada 3 tulang ekor itu disentuh, dihalus sampai doa. Nah semoga kamu menjadi anak yang rajin sholat. Posisi dia lagi tidur, jangan lagi sadar. Nah semoga kamu menjadi ahli sholat duha. Nah kamu menjadi orang-orang yang selalu berbaik pada orang tua. Nah kamu menjadi orang-orang yang selalu berkata-kata positif. Nah kamu menjadi orang yang berbakti pada orang tua. Nah kamu menjadi pengusaha yang kagak punya hutang ya. Yang berdoa jadi PNS ya, karena sehingga dirikan SK masalah PNS sekarang ya. Jadi pengusaha, senyum-senyum, sorry yang PNS ya. Nah semoga kamu menjadi orang luar biasa. Terserah doa Anda, yang penting positif. Saya tambahin untuk vibrasi anak, sering memeluk dan sering ngomong kata sayang. Saya praktekkan pada keluarga saya, silakan. Contoh,
anak sayangku Yusuf, sayangku Ihsan, sayangku Bunga gitu ya. Jadi diawali kata sayang di awalnya. Lihat Bapak Ibu, luar biasa. Ternyata dampaknya sangat luar biasa. Coba Anda praktekkan dan sering kasih pujian. Nah, kami itu luar biasa. Meskipun anak kita mungkin nilainya kurang bagus, tapi Anda katakan luar biasa. Nah, kami ini luar biasa sekali. Itu ya. Terus ibu saya, oke, yang tadi tumor sudah. Anak saya belum rukun, belum saling peduli, belum damai. Nggak apa-apa Bu, anak-anak saya juga pasti ribut tuh di atas sekarang lagi pada main teriak-teriak. Nggak apa-apa Bu, masanya anak-anak pasti kayak gitu. Yang penting kita kontrol ya. Kalau nggak salah nanti di buku saya juga cara mendidik anak juga ada. Doakan nanti kita buat buku yang buku saja kecil ya. Terus bagaimana merubah supaya ada, ini itu diketik biar nama Anda jadi bukan nama handphone ya, silahkan di situ di rename dulu namanya. Suara sudah jelas. Oke, terus untuk ini namanya masih nama handphone Galaxy A20. Banyak orang ibadah biasa saja, bahkan mungkin kadang bolong tapi rezekinya lancar, usahanya maju, keluarganya baik. Bagaimana memahami itu, Pak? Pak Ibu, jangan salah panggil saya Pak Ustadz ya, saya orang biasa. Panggil Pak Yudi aja. Banyak orang ibadah biasa saja, bahkan mungkin kadang bolong tapi rezekinya lancar. Gini Bapak Ibu, rahmatnya Allah itu bukan karena banyaknya rezeki, lancarnya rezeki, usaha. Ada aja proyeknya dimudahkan, blam-blam. Kenapa? Karena dia memudahkan. Itu maksud saya Bapak Ibu ya. Karena dosa-dosa dia terhapus dengan amal kebaikan dia. Makanya Bapak Ibu kalau ingin cepat lunas utang, seberapa banyak yang jamaah yang kau sudah bimbing, berapa banyak ilmu yang kau amalkan, berapa banyak harta yang kau gunakan, berapa banyak waktu yang gunakan untuk biar bismillah. Itu aja. Jadi ngejarnya Pak, takwa ya, bukan masalah jual aset, bukan masalah Bapak Ibu. Jadi evaluasi diri. Karena mau tanggal lunas, tanya, udah banyak belum ilmunya? Sudah diamalkan belum? Sudah banyak berubah jamaah berkat kehadiran Anda di ini? Berapa banyak yang bisa berubah berkat ilmu yang Anda punya, yang diamalkan? Itu Bapak Ibu ya. Sekarang yuk, makanya dari sekarang yang tadi grup di agen segera buat tim di bawah Anda. Nanti Anda amalkan ilmu riadohnya ya. Silahkan. Terus saat ujian ekonomi global saat ini, yang terbaik apa kita terfokus di usaha saat ini atau mencari peluang usaha lain? Alhamdulillah 2 bulan ini merintis usaha kemasan produk. Bagus. Kalau Bapak Ibu sudah passionnya di situ, passion itu yang membuat usaha Anda jadi enjoy, nikmat. Silakan Anda passionnya di situ, fokuskan. Cuma karena kondisi kita lagi seperti ini, silakan Bapak Ibu, saran saya di online kan lewat Facebook, lewat media sosial dan sebagainya. Oh iya Bapak Ibu, saya ada jasa media sosial yang nanti Bapak Ibu tinggal duduk manis, tapi ada biayanya. Nanti japri ke saya bagi yang mau. Dia di manajemen, jadi Anda setiap hari ada pembuatan update statusnya ya di media sosial. Nanti ada usaha-usaha apapun itu. Tapi mohon maaf ini untuk usaha yang agak menengah ya, karena ini memang ada biaya maintenance-nya, pembuatannya. Jadi ada duduk manis dia yang meluat. Jadi Anda seolah-olah bayar gaji karyawan lah gitu. Tapi usaha Anda bisa berkembang dari situ, bismillah ya. Terutama yang jasa dan sebagainya silahkan Pak. Yang jasa makanan juga boleh ya, tapi mungkin di sekitar ya, kerjasama dengan Gojek dan sebagainya ya. Saya senangnya bisnis tanaman, namun saya tidak punya lahan dan masih mencari bentuk apakah saya jadi pedagang saja atau bagaimana. Nah, mungkin sekarang ya sekali lagi kalau mau belajar jadi bisnis tanaman, silaturahmi ke pengusaha tanaman yang sudah ada. Belajar gimana cara memulainya. Dulu pernah nggak punya kasus seperti dia? Kuncinya apa? Belajar silaturahmi. Nanti kalau silaturahmi jangan lupa pakai masker ya.